Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Thank you guys udah selalu setia bersamaku. Baru-baru ini berbagai macam kejadian karena semua menggunakan teknologi. Nah, including adalah bicara mengenai kencan dalam dunia maya. Sebenarnya enak banget sih kencan dalam dunia maya, ya nggak sih? Begitu kamu ngeliat, kamu cocok, match, langsung bisa ngedate. Nggak banyak kebingungan, nggak harus milih-milih, langsung bisa nikah. Dan banyak banget kisah-kisah sukses di luar sana pada saat menikah dengan menggunakan situs daripada dating apps, ya nggak sih? Nah, tapi sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau teknologi yang niatnya baik tersebut direkayasa oleh orang-orang jahat dengan menggunakan AI, sehingga para ciwi-ciwi akhirnya terjebak dan terperangkap oleh sebuah kondisi perasaan secara psikologis yang membutakan dunia sekeliling kamu. Ingat loh, orang kalau jatuh cinta itu love is blind. Benar nggak sih seperti itu? Aku mau nanya sih sama kamu, jujur deh, jawab deh. Pada saat kamu jatuh cinta, kamu lupa sama semua hal untuk kamu bisa berpikir logika, bener nggak? Nah, oleh sebab itu pembahasan kali ini karena banyaknya orang yang terperangkap oleh kondisi dibohongin di dating apps, aku memberikan solusi-solusinya. Oke, kita akan masuk pembahasannya lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu. Penting banget tekan tanda lonceng guys. Nggak sih kamu ketemu sama seseorang matching ya melalui aplikasi dating apps, orangnya gantengnya minta ampun, pokoknya kulitnya putih, ya nggak sih, tinggi, bener-bener seperti yang kita lihat di drama Korea selama ini. Standarnya itu memenuhi, terus dia kayak mampu, mapan, baik, perhatian, belum lagi foto-fotonya dengan animals, berarti aduh dia love banget sih sama animal. Gimana sama kamu? Jadi kamu terpesona, bener nggak? Sering nggak kamu lihat? Kalau beneran itu bagus, namun kalau enggak, terus gimana dong kalau kamu udah fall in love, terperangkap di situ? Banyak banget kasus terjadi akhir-akhir ini adalah ditipu habis-habisan nih guys, habis-habisan ditipu sampai uangnya juga raib. Udah perasaannya raib, uangnya juga raib. Kalau kamu pernah nonton The Tinder Swindler ya, itu ada di Netflix, sama Love Heart. Nah, itu tuh kurang lebih seperti itu sih kejadian demi kejadiannya. Ada 3 kejadian yang baru-baru ini terjadi ya. Kasus pertama adalah di Depok nih. Ada seorang perempuan, dia fall in love dengan orang tersebut, laki-laki tersebut. Saking udah jatuh cintanya, dia sampai cowok itu minta apa aja dia kasih. Apapun, termasuk motornya lah, dia pinjemin HP lah. Nah, setelah dia kasih semuanya, tiba-tiba hilang dong, hilang gitu aja. Nah, kasus yang kedua, ada cewek nih ketemu sama polisi, gantengnya minta ampun. Ganteng banget, dari aplikasi dating apps ya. Setelah akrab, semuanya terjadi, komunikasi udah oke dan enak banget, pelaku tuh minjem duit ya, sampai dengan 185 juta rupiah, lalu kabur gitu aja. Seperti kisah yang lalu. Nah, kesempatan emas ini nggak disia-siain sama DYP. Lewat PDKT intensif dan gombal maut, ditembaklah si cewek jadi kekasih dan disambut dengan sukacita. Duh, kasihan banget. Kasus ketiga adalah ada 3 cowok, dia menggunakan aplikasi cewek cantik banget untuk bisa ngedapetin targetnya. Kemudian dia mengajak cowok-cowok tersebut datang ya, untuk datang ke lokasinya. Lalu pada saat sampai itu dipalak dong. Waduh. Kenapa sih sampai orang tuh bisa terpesona, sampai lupa diri, sampai lupa segala macam untuk berpikir secara logika? Dan lebih penting lagi, kita akan ngebahas bagaimana cara kilat kita menangkis atau mensortir orang-orang tersebut sehingga yang kamu dapetin adalah orang-orang yang bener real, baik, dan lain-lain. Oke? Nah, sebenarnya kita perlu mengetahui latar belakang. Kenapa sih sampai orang itu jatuh cinta sama orang yang baru dikenal di dating apps? Pada dasarnya adalah kebutuhan emosional yang paling basic dari manusia. Saat seseorang itu kesepian ya, udah waktunya harus nikah, kemudian dia introvert, dia nggak punya teman banyak, membuat dirinya itu berpikir segera untuk bisa mendapatkan pasangan. Nah, karena tertutup sendirian, lebih banyak di kamar, jarang
jarang ketemu orang, nggak bersosialisasi, itu mengakibatkan apa yang ada di depan dia aja gitu loh. Makanya dia langsung akses untuk bisa mendapatkan melalui dating apps. Bukan berarti orang menggunakan dating apps itu orang introvert ya, nggak juga. Cuman mostly kebanyakan adalah karena ia tidak keluar dan bertemu dengan orang banyak, sehingga akses tersebut yang minim didapat. Saban hari kan megangnya handphone, akhirnya lebih mudah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Pada saat kita kebutuhan emosi yang di sebelah kanan dari otak kita, kan sebelah kiri adalah logika, lebih banyak yang kanannya nih, sehingga yang kirinya ini tercover, sehingga logik tidak main karena sudah ditutupi oleh otak kanannya, sehingga itulah disebut dengan love is blind. Walaupun nih kita tahu bahwa ini orang adalah red flag ya, artinya tidak baik, tapi tadi kamu udah tidak menggunakan logika kamu lagi karena kamu udah keburu fall in love. Kemudian apabila orang tersebut merasa klik ya, karena udah sama, udah kenal, kayak rasanya udah, aduh aku tuh udah sayang sama dia gitu loh. Yang ketiga itu karena kita sudah menggunakan perasaan, kita udah investasi secara emosional, logical thinking itu diabaikan. Selain tadi yang saya sampaikan juga ada beberapa faktor lainnya. Pertama adalah adanya kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian nih. Biasanya orang tersebut adalah orang yang merasa kesepian, kurang kasih sayang, kurang perhatian dari support system sekelilingnya. Kedua adalah orang tersebut kurang percaya diri nih, jadi nggak bisa ketemu langsung, nggak berani untuk ngomong. Mungkin kurang pedenya apakah karena physically tidak begitu cantik, kemudian juga mungkin secara finansial, mungkin juga rambutnya, ya berbagai macam lah yang mengakibatkan si cewek-cewek ini nggak berani ketemu secara langsung. Yang ketiga adanya harapan ideal, karena harapan ideal tadi dia kan memasukkan kan kriteria yang diinginkan seperti apa, sehingga dia match gitu loh. Nah itu yang mengakibatkan logical thinkingnya tidak bekerja dengan baik. Yang keempat, si korban ini kurang untuk mengenal secara psikologis individu lainnya. Mungkin orang tersebut itu memiliki kepribadian yang introvert, atau dia memiliki pengalaman di waktu lalu sebuah hubungan yang kurang sehat, sehingga membuat dirinya tidak yakin nih kalau mau bina hubungan lagi ke depan secara direct dengan orang lain, maka dia memilih menggunakan aplikasi ini. Tujuannya supaya dia lebih mudah mengidentifikasi apabila ada penipuan dengan melihat database dari orang tersebut. Bukan berarti salah, cuman tadi orang tersebut kurang mempelajari micro expression. Selain pembahasan tadi yang udah saya sampaikan, ada lagi nih faktor psikologis lainnya. Wah, banyak banget tambahannya ya. Pertama adalah karena efek halo. Orang kalau melihat first impressionnya udah menarik, selanjutnya itu disimpan di bawah sadarnya. Begitu masuk nih ke bawah sadarnya, dia hanya fokus kepada first impressionnya tersebut. Nah, dia nggak ngecek data lainnya. Yang kedua adalah efek anchoring. Anchoring itu apa sih? Dijangkar, sehingga masuklah ke bawah sadar. Orang yang penyayang binatang, foto dia memeluk anjing atau memeluk kucing, udah jatuh perasaannya terhadap nilaiannya. Orang ini pasti baik banget gitu loh. Nah, itu anchor. Foto binatang itu anchor. Penampilan sambil begini di pesawat dan lain-lain itu adalah anchor. Wah, ini orang mampu dan mapan. Kemudian bersama keluarganya itu adalah anchor, sehingga menarik perhatian untuk wah, ini orang sayang sama keluarga, sayang semuanya gitu loh. Kemudian dia macho banget, mainnya sama cowok-cowok, main bola, dia nge-gym gitu-gitu loh. Itu adalah anchor yang membuat kita aspek-aspek itu masuk ke bawah sadar. Yang ketiga adalah kurangnya kontrol emosi. Karena banyak gak cuma sekedar mencari cowok ya, tapi karena kesepian dia mencari teman untuk ngobrol, untuk curhat, tapi dia tidak bisa menyeleksi dengan baik. Akhirnya dia masuk perangkap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dia bisa dimanfaatin ya untuk orang-orang jahat menggunakan persoalannya dia untuk dimanipulasi. Nah, ada beberapa hal sih alasan umum orang menggunakan dating apps. Pertama adalah cari jodoh, biasanya ya, cari jodoh, cari pasangan hidup. Yang kedua cuma untuk pengen ngobrol aja, punya temen ngobrol. Makanya kalau punya temen ngobrol di aplikasi, berarti kan di dalam dunia real tidak dekat dengan keluarganya atau orangnya tertutup gitu loh. Nah, itu kan menjadi persoalan kan. Yang ketiga adalah rebound atau patah hati. Dia patah hati sehingga ya udah deh pengen curhat sama seseorang. Nah, itu akhirnya menggunakan dating apps. Yang keempat adalah perasaan kesepian dan ingin banget dinotis sama orang lain gitu loh. Ngerti nggak sih? Akhirnya
diperhatiin, diajak ngobrol, denger, dia pengennya seperti itu. Kenapa sih orang mau ngebohongin orang lain? Pengen tahu juga kan di otak cowok-cowok itu seperti apa sih? Dari sisi pelaku, dia kan bisa switching dengan menggunakan foto orang lain sehingga terlihat mapan, ganteng, six pack, kaya, kemudian baik, sopan, perhatian gitu loh. Dia bisa menggunakan fitur-fitur orang lain. Modusnya mereka adalah gaslighting, di mana mereka memberikan harapan lalu pergi deh. Targetnya adalah membuat orang lain tuh percaya sama dia. Kemudian juga dia pintar untuk membuat cerita yang menyentuh. Misalnya ya, itu standar banget ya, perhatiin deh. Pasti udah deket, udah jatuh cinta, udah perhatian, nyari perhatiin kamu ya. Pertama kali dia akan membuat kamu tuh merasa diperhatiin, kamu merasa jatuh cinta, kamu adalah segalanya. Lalu masuklah ke tahapan selanjutnya, yaitu menceritakan kisah sedihnya. Aku ini lagi punya masalah sama ibuku tuh kena cancer. Itu standar banget tuh pas itu. Adikku sakit masuk rumah sakit, tuh standar banget. Kira membuat kamu iba. Masa iya lagi kesusahan aku nggak bantu? Aduh sedih banget, apalagi ibunya. Kan kamu kan kalau udah ngebahas orang tua udah nggak tega kan. Kita masuk pembahasan adalah bicara mengenai teknik-teknik manipulasi yang digunakan oleh penipu. Seperti apa? Pertama adalah teknik grooming. Grooming itu apa sih? First impression, kepribadian, menyenangkan, penampilan, intonasi suara, apapun yang membuat kamu terpesona secara visual dan pendengaran gitu loh. Jadi dia membangun hal tersebut juga dengan kalimat-kalimat dari kecakapan yang intens, memainkan kalimat-kalimat princess, kasih sayang, perhatian, my love, my life, my everything. Wah, semuanya deh pokoknya indah-indah banget sehingga kamu merasa nyaman dan percaya. Yang kedua, teknik mirroring, matching and mirroring. Dia menyamaini diri kamu dengan dia. Pokoknya kamu suka A, aku juga suka. Kamu suka B, aku juga suka. Pokoknya makanan kamu, dia juga suka. Jadi dia menyamakan yang berbeda dari kamu. Sehingga tanpa sadar, masuk ke bawah sadar. Matching and mirroring. Tenang, kamu pas aku jelasin udah langsung ketakutan deh. Tenang, gak semua seperti itu kok. Masih banyak orang yang baik yang masuk di dalam dating apps bukan karena dia jahat, tapi gak ada waktu aja karena terlalu sibuk bekerja. Jadi tidak selalu seperti itu. Dan banyak kok yang berhasil akhirnya menikah, ya gak sih? Nah, kita akan bahas bagaimana antisipasinya. Yang penting adalah kamu tahu cara mengantisipasi dan preventif di awal ya. Preventif untuk menghadapi orang-orang yang melakukan penipuan di dating apps. Pertama adalah video call dulu. Penting banget kamu ajakin dia video call, ketemu untuk mengkonfirmasi bener nggak nih fotonya, wajahnya, ya nggak sih? Yang kedua adalah jangan kirim uang atau benda atau barang apapun di perkenalan awal ya. Cek, cari datanya, lengkapi semuanya. Kalau mau ajak ketemu, dia selalu ngelak. Kenapa ya? Ada apa ya? Gitu loh. Jadi kamu udah mulai memunculkan namanya kewaspadaan. Ceritain kepada teman-teman kamu terdekat kamu ya. Gue kenalan nih bla 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 gitu loh. Ceritain sama orang tua kamu, sama keluarga kamu, pokoknya teman terdekat kamu. Bener nggak sekolah di sini? Ada nggak sih kalau di SMA ini? Ada nggak sih kalau kuliah di sini? Anak namanya ini. Jadi teman kamu bisa ngebantu kamu dan nge-backupin kamu, sama untuk nyadarin kamu kalau kamu mulai terpesona. Tuh penting. Dan ini juga menjelaskan kamu kalau kamu nanti tiba-tiba bucin sama orang tersebut. Nah, teman kamu yang sadar loh ya, bucin, move on, biar menyadarkan diri. Kamu harus mendengarkan batin kamu atau perasaan kamu atau pikiran kamu sendiri. Kalau kamu ngeliat kayaknya aku nggak sak deh mani orang, kayaknya nggak nyaman deh, ya udah sih, ngapain dipaksain, ribuan orang banyak lainnya, ya nggak sih gitu. Tapi overall dari semua itu, sebelum kamu dating apps, doa dulu. Kamu udah ngejalanin sholat yang bisa memohon jodoh nggak dengan baik? Kamu udah ngejalanin semua anjuran-anjuran di dalam agama Islam apa aja nggak mempermudah dapat jodoh? Kalau kamu menyertakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu tidak akan mendapatkan orang yang jahat. Doanya kamu ini loh harus kencang banget. Ada doanya yang bisa kamu gunakan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin.
Cinta itu penting dan aku ngerti bahwa kamu membutuhkan cinta dari orang lain. Tapi kamu harus aman secara psikologis dan secara mental. Kalau kamu udah tidak aman secara mental, secara psikologis, kamu nggak tahu bagaimana keluarnya, kamu langsung aja ke popi psikolog ya. Kalau terlalu jauh karena kamu orangnya tertutup, nggak tahu sama orang, atau kamu nggak mau dengerin orang, kamu langsung aja konseling offline maupun online dengan popi psikolog. Aku akan ngedengerin dengan psikolog klinis di tempatku curhatan kamu untuk menyerahkan kamu bagaimana langkah sebaiknya kalau kamu udah terlanjur jatuh cinta tapi nggak bisa move on. Nah, bagi teman-teman yang lain, kalau teman kamu atau lingkungan kamu, kakak kamu atau siapapun juga di dalam rumah kamu maupun di kampus kamu maupun di tempat kerja kamu ada yang mengalami kondisi seperti ini, kirimin aja konten ini ya kepada dia untuk dia bisa memahami. Dan untuk orang-orang yang mau membina sebuah hubungan, jangan takut, ingat, boleh, tapi kamu pelajari hal-hal penting ini. Jangan lupa untuk belajar micro expression bersama Poppy Amalia. Semoga kamu aman-aman aja dan bisa mendapatkan pasangan yang terbaik versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo jemput. Kalau kamu punya cerita seperti yang aku jelasin di atas, boleh dong kamu ceritain di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.